Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda berakhir dengan perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda yang dilaksanakan pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Selain dihadiri oleh perwakilan RI dan Belanda, KMB juga dihadiri oleh perwakilan BFO, Komite Bentukan Belanda untuk Mengelola Risk, dan Wakil Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. KMB membahas beragam bidang dalam beberapa komisi. Masing-masing delegasi pun menyiapkan perwakilan untuk berunding dalam komisi politik, keuangan dan ekonomi, militer, sosial, hingga budaya. Dari 57 delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, terdapat ayah dan anak. Mereka adalah Margono Djoyo Hadikusumo dan Sumitro Djoyo Hadikusumo. Keduanya menjadi anggota Komisi Keuangan dan Ekonomi. Bila Margono pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung serta pendiri sekaligus Presiden Direktur Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 1946. Putra sulungnya, Sumitro, dikenal sebagai ekonom muda yang kemudian menjadi menteri dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain Margono dan Sumitro, anggota delegasi lain adalah Juanda, Sujono Hadinoto, Sunario Kolopaking, Sutikno Slamet, dan Asmaun. Komposisi anggota ini memberikan jaminan bahwa kesepakatan yang ingin dicapai tidak akan didikte Belanda atau buatan tokoh kiri yang menjadi sasaran sentimen Amerika Serikat dan sekutu di masa Perang Dingin. Terdapat dua masalah keuangan dan ekonomi yang menjadi sorotan selama KMB, yaitu utang yang diambil alih oleh Republik Indonesia dari pemerintah kolonial, dan posisi perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang akan terus beroperasi di Indonesia. Setelah proses perundingan yang panjang, pada 2 November 1949, delegasi Republik Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian keuangan dan ekonomi yang dikenal dengan nama VNEC. Pasal 1 dalam perjanjian itu memerintahkan pemulihan penuh hak-hak hukum seperti yang ditetapkan di bawah pemerintahan kolonial, dengan pasal 3 menawarkan jaminan terhadap nasionalisasi. Berdasarkan pasal 5, perusahaan-perusahaan Belanda berjanji untuk berpartisipasi dalam usaha patungan yang layak secara ekonomi dengan modal Indonesia, dan berdasarkan pasal 12D, mereka setuju untuk sesegera mungkin memasukkan orang-orang Indonesia yang cakap ke dalam manajemen dan posisi staf perusahaan, dengan maksud nantinya sebagian besar personel pengawas perusahaan terdiri dari warga negara Indonesia. Besarnya utang yang akan diambil alih dari pemerintah kolonial merupakan masalah yang sangat diperdebatkan. Asal mula utang ini adalah pemisahan keuangan antara pemerintah Belanda dan Hindia Belanda pada 1867. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah kolonial ditutupi oleh pinjaman dari pemerintah Belanda. Pada Maret 1947, utang internal pemerintah kolonial kepada Belanda pun mencapai 4 miliar gulden, dan jumlah ini kian meningkat dengan pengeluaran defisit pada 1947 untuk menutupi biaya agresi militer pertama. Perkiraan akhir utang kolonial pada September 1949 mencapai 5,9 miliar gulden. Negosiasi selama KMB mengurangi jumlah ini menjadi 3 miliar gulden, meskipun 1,5 miliar gulden lainnya ditambahkan dari utang luar negeri pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, Indonesia pun membayar harga yang mahal untuk kemerdekaannya.